Safdah TV. Bagaimana supaya tidak terjatuh kepada mazhab Dhahiriyah? Karena beberapa dalil yang mudah dimengerti tanpa penjelasan. Apa sih mazhab Dhahiriyah itu, Pak? Mazhab Dhahiri terkenal adalah mazhabnya Daud Adh-Dhahiri dan Ibnu Hazm yang sangat berpegang kepada teks tanpa melihat kepada ilatnya. Di mana mazhab Dhahiri ini menolak adanya qiyas. Dan pendapat-pendapatnya banyak yang aneh. Contoh misalnya dilarang kencing di air yang diam. Kalau kencing nggak boleh. Kalau berak boleh. Kenapa katanya? Karena hadis cuma melarang kencing doang. Ini namanya mazhab Dhahiri, Pak. Hanya melihat kepada apa? Teksnya aja udah. Dan mazhab seperti ini banyak dicela oleh para ulama. Tapi ada makna yang kedua dari makna Dhahiri, yaitu memahami suatu dalil sesuai dengan lahiriahnya, dhahir. Orang yang memahami dalil sesuai dengan dhahirnya, lahiriahnya, tidak disebut dengan mazhab Dhahiri. Bedakan. Karena pertama, Pak, wajib memahami perkataan Allah dan Rasulnya, bahkan perkataan siapapun sesuai dengan lahiriahnya dulu. Nggak boleh dipalingkan kepada makna yang lain kecuali dengan dalil. Nggak boleh. Makanya kesalahan para penolak sifat Allah akibat ini, Pak. Katanya nggak boleh kita mazhab Dhahiri. Artinya ayat-ayat sifat itu kan kata mereka lahiriahnya kufur. Allah beristiwa di atas arasy. Lahiriahnya kufur kata mereka. Sebab kalau Allah beristiwa di atas arasy, berarti Allah butuh arasy dong. Allah butuh tempat dong. Akhirnya apa kata mereka? Ayat ini tidak sesuai dengan lahiriahnya. Harus ditakwil. Apa maksudnya istiwa? Yaitu istaula, menguasai. Akibat gara-gara itu pengen lari dari Dhahiri tadi. Padahal beda antara mazhab Dhahiri dengan memahami dalil sesuai dengan dhahir. Beda. Jangan disamakan. Karena memahami perkataan seseorang harus sesuai dengan lahirnya dulu. Kalau antum misalnya, ada yang ngomong ke antum, saya melihat singa. Yang antum pahami singa apa? Yang antum pahami dari singa apa? Binatang buas. Memang kata singa bisa jadi ada makna kedua. Seorang laki-laki yang pemberani. Bisa. Tapi itu bukan makna yang lahir. Bisa dibawa kepada makna yang tidak lahir kalau redaksinya menunjukkan. Contoh, saya melihat singa memanah kuda. Gak mungkin singa beneran. Kenapa? Karena redaksinya menolak. Maka baru pada waktu itu kita tidak ambil lahiriahnya, tidak. Paham tidak, Pak? Nah, ketika kita memahami lahiriah suatu dalil, itu kewajiban. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dalil ini bukan lahiriahnya. Makanya kata para ulama, memalingkan suatu dalil dari lahiriahnya wajib dengan dalil. Bukan hanya sebatas dengan akal. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Pahami baik-baik. Jadi di sana ada dua, ya. Saya ingat lagi. Yang pertama ada mazhab Dhahiri. Itu yang dinisbatkan kepada mazhab Daud Adh-Dhahiri dan Ibnu Hazm. Yang kedua yaitu memahami dalil sesuai dengan dhahirnya, lahiriahnya. Maka ini wajib. Tidak boleh dipalingkan dari lahiriahnya kecuali dengan dalil.